Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pagi ini. Membimbing kita melakukan semua aktivitas kita dari Imamat 18 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, institusi rumah tangga adalah institusi yang paling sakral di dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Allah. Institusi perkawinan itu atau pernikahan itu kudus, bukan karena kita yang menguduskannya, tapi Allah yang menguduskannya. Karena Allah yang memprakarsai. Tuhan Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan kemudian Tuhan Allah juga hadir dalam pernikahan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 2, itu ketika Yesus hadir dalam perkawinan di Kana. Dan di sanalah mujizat yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Singkatnya, kehidupan rumah tangga itu harus kudus. Maka demikian juga di dalamnya, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang sakral. Maka tidak boleh dilanggar dengan penyelewengan seksual yang dilakukan oleh suku-suku bangsa di sekitar. Kalau kita membaca mulai dari ayat 6, mungkin bagi umat orang-orang Mesir waktu itu dan orang-orang Kanaan, yaitu kebebasan seksual itu sudah terjadi di sana. Ada seorang anak menghampiri ibunya. Ada seorang anak juga membuka aurat dari anak perempuan ayahnya atau saudaranya yang perempuan. Demikian seorang ayah juga menghampiri, yaitu istri dari anaknya. Demikian luar biasanya kalau kita membaca mulai dari ayat 6 dikatakan demikian. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Ayat 7. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Di ayat 8, jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Ayat 9, mengenai aurat saudara perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan. Ayat 10, mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, penyelewengan, perselingkuhan, perzinahan itu sampai saat ini masih godaan yang sangat-sangat membuat manusia banyak terjebak. Dan itu yang senantiasa dipakai oleh iblis, menipu kita, menghancurkan rumah tangga kita. Ada orang-orang pintar yang mengatakan membuat seorang lelaki yang luar biasa pintarnya sekali dan perkasanya sekalipun sering sekali jatuh karena pertama sekali yaitu oleh uang, kemudian oleh tahta atau jabatan, dan juga oleh yang ketiga yaitu oleh wanita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jagalah kehidupan kekudusan rumah tanggamu hingga saat ini. Jangan pernah jatuh ke dalam seks bebas yang ditawarkan iblis untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Tetapi biarlah hidup rumah tangga itu kita lakukan sebagai jawaban atas panggilan Tuhan untuk hidup kudus. Sebab Tuhan kita kudus, maka marilah kita menguduskan hidup rumah tangga kita, melakukan semua perintah Tuhan sebagai ibadah kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Dialah Tuhan yang menguatkan, memampukan kami menjaga kekudusan hidup rumah tangga kami, sehingga hidup rumah tangga kami menjadi ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami melakukan tugas panggilan itu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.